Nah pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, kali ini kita akan membahas penyakit asma. Penyakit asma ini bisa diderita oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Terutama bagi Anda yang sering berada dalam lingkungan yang lembab, terkena bulu binatang, terpapar polusi atau zat kimia dan juga virus. Nah sudah pasti akan mudah terserang gejala seperti sesak di dada, batuk, dan juga mengi atau bengek. Nah, selain faktor alergi, ada banyak loh fakta dan mitos seputar asma di masyarakat. Mau tahu? Berikut informasi Dr. Yahya, spesialis paru untuk Anda. Asma adalah gangguan pernafasan yang bersifat akut yang gejala klinisnya bervariasi, mulai dari batuk ringan sampai sesak nafas, disebabkan oleh berbagai macam etiologi yang mulai dari alergi sampai dengan exercise atau latihan, bisa juga karena makanan atau obat-obatan tertentu. Bila salah satu anggota keluarga Anda memiliki riwayat sakit asma, baiknya Anda periksakan diri juga. Karena bisa jadi Anda juga memiliki risiko yang sama untuk terkena asma. Nah, pemirsa, fakta atau mitos ya jika asma adalah penyakit keturunan? Itu fakta. Karena sebagian besar penderita asma adalah penderita yang mempunyai riwayat keluarganya, bapak, ibunya, atau kakek neneknya adalah penderita asma. Ada juga sebagian kecil yang asma itu, asma bronkial didapat pada saat bekerja di perusahaan dengan tingkat alergi yang tinggi seperti perusahaan kapas, perusahaan kain, atau pada garmen. Kemudian pada tempat-tempat seperti yang berhubungan dengan udara di luar seperti polusi pabrik. Bagi penderita asma, melakukan kegiatan yang berat tentu menyulitkan ya, terlebih untuk berolahraga. Hal ini dikarenakan tubuh membutuhkan oksigen lebih banyak, sehingga udara yang masuk ke saluran pernafasan menjadi kering, yang berakibat terjadinya penyempitan pada saluran pernafasan. Lalu bagaimana ya dengan olahraga renang? Itu fakta atau mitos ya jika berenang merupakan salah satu terapi untuk sembuh dari asma? Itu fakta, tetapi bukan terapi utama, itu terapi suportif namanya. Terapi suportif adalah terapi yang memperkuat obat-obatan asma bekerja, sehingga daya tahan tubuh pasien menjadi lebih kuat dan tidak gampang menjadi alergi atau hipersensitif terhadap hal-hal tertentu seperti bulu binatang, debu rumah, maupun makanan yang membuat orang itu alergi. Pemirsa, siapa yang tak ingin hidup sehat dan sembuh dari penyakit? Terlebih dapat kegiatan dengan bebas. Pasti Anda mau kan? Lalu bagaimana dengan penderita asma? Nah, fakta atau mitos ya kalau penyakit asma tidak dapat disembuhkan? Itu fakta, bahwasanya memang asma adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan atau dikontrol dengan cara berobat rutin. Kemudian pasiennya mengerti alergi makanan atau alergi bahan-bahan tertentu, juga dengan melakukan olahraga tertentu yang bersifat mendukung daya tahan tubuh pasien supaya tidak terjadi serangan asma. Pemirsa, asma merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya peradangan pada saluran pernafasan. Tapi fakta atau mitos jika asma bukan penyakit paru-paru? Itu mitos. Paru terdiri dari dua, jaringan paru dan saluran nafas. Asma adalah penyakit dari saluran nafas yang akibat oleh alergi berupa serangan dari menyempitnya saluran nafas, kemudian produksi lendir yang bertambah, kemudian juga diikuti dengan pembengkakan dari saluran nafas sehingga saluran nafasnya tambah sempit dan ditandai dengan timbulnya suara mengi. Pemirsa, kini Anda sudah tahu kan fakta dan mitos seputar penyakit asma? Nah, bagi Anda penderita asma, agar dapat melakukan aktivitas dengan baik, ada baiknya Anda mendengarkan tips dari Dr. Yahya berikut ini. Tips untuk Anda bagi penderita asma, yang pertama,
adalah kenali dulu hal-hal yang mencetuskan Anda kambuh. Misalkan apakah karena stres, karena salah makan, ataukah salah iklim yang di luar yang lagi terlalu dingin atau terlalu berdebu. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang meningkatkan daya tahan tubuh seperti jalan kaki minimal 30 menit. Yang kedua renang. Kemudian yang ketiga olahraga permainan boleh seperti volleyball. Dan yang terakhir tipsnya adalah Anda konsultasi ke dokter spesialis paru untuk mengetahui obat manakah yang tepat bagi diri Anda, karena terapi selalu bersifat tailoring atau bersifat individual, ukurannya, dosisnya, dan kapan perlunya. Sedangkan tip untuk Anda yang belum menderita asma tetapi punya riwayat keluarga dengan penyakit asma, maka yang pertama adalah satu, hindari hal-hal yang bersifat mencetuskan terjadinya asma seperti merokok, kemudian tinggal dengan di daerah yang polusi tinggi, atau ditinggal di daerah yang dengan cuacanya yang ekstrim. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang bersifat memperkuat daya tahan tubuh seperti renang dan jalan kaki. Itu tips bagi Anda yang belum terkena asma tetapi mempunyai riwayat keluarga dengan histori atau sejarah penderita asma.